Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat ikhwan fillah, semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita dan menjadi perbandingan atau wawasan bagi kita semua. Nah, di sini saya menjelaskan tentang ingin menanggapi tentang bagaimana kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Ki Imad bahwa nasab ini adalah nasab yang ada di Indonesia. Nasab para Habib ini menurut Ki Imad tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Mungkin menurut Ki Imad dengan tes DNA, mungkin itulah yang disebut dengan tidak dibuktikan secara ilmiah. Terus kemudian Ki Imad ini juga menantang semua siapapun dia yang berani berdebat dengan Ki Imad. Ki Imad ini menantang 3 hari 3 malam debat siapapun yang berani menantangnya. Yuk kita putar dulu videonya bagaimana Ki Imad ini menantang semua orang siapapun yang ingin berdebat dengan Ki Imad. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengaku cucu Nabi adalah hadis-hadis palsu atau hadis sahih yang maknanya diangkas oleh mereka dan lebih baik untuk diberikan kepada mereka sendiri. Saya berani berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesis ini. Pertama, tesis tentang kata putusan mereka sebagai dunia Nabi. Yang kedua, tentang kemuliaan ilmu dibanding kemuliaan darah dan nafsu. Nah, para sahabat, tadi kita sudah mendengar bahwa Ki Imad ini menantang siapa aja yang ingin berdebat dengan Ki Imad tentang tesis Ki Imad yang ditulis tersebut. Nah, di sini Ki Imad tidak menyebutkan harus dzurriyyah, harus keluarga Ba'alawi yang datang gitu. Tidak mencantumkan seperti itu. Tetapi Ki Imad bilang siapapun Ki Imad ini akan hadir ketika diundang untuk debat. Ki Imad ini mati-matian mempertahankan tesisnya seperti itu. Padahal di sini kebetulan ada yang berani menantang Ki Imad ini. Bahkan ada Gus Wafi, Ustadz Wafi ini benar-benar berani menantang Ki Imad sampai datang ke Banten. Seperti itu. Apa yang terjadi? Setelah ada yang berani menantang Ki Imad dan dia tuh rela datang ke jauh-jauh datang ke Banten, ternyata Ki Imadnya tidak hadir dan diwakilkan oleh Ki Tengku Qori. Ternyata Ki Tengku Qori ini tidak tahu apa-apa tentang tesisnya Ki Imad gitu loh. Jadi disinilah menurut saya kalau memang dia tuh menantang siapapun seharusnya dia datang biar tesisnya ini terbukti secara ilmiah seperti itu. Yuk kita lihat aja kedatangan para ustadz-ustadz ini yang berani mendatangi Ki Imad, menyetujui tantangan Ki Imad yang ingin berdebat 3 hari 3 malam. Ternyata Ki Imadnya kabur, tidak mau menemui mereka. Mungkin takut ketahuan ya tesisnya ini terbongkar seperti itu. Para ikhwan fillah, di sini Ki Imad mewakilkan Tengku Qori untuk berdebat gitu. Artinya Ki Imad ini kabur atau tidak datang ketika debat itu benar-benar dilayani oleh ada orang yang datang seperti itu. Jadi artinya ketika ada orang yang berani melawan atau
berani menjawab tantangan Ki Imad, ternyata Ki Imadnya tidak berani dan tidak bisa hadir dalam perdebatan itu. Akhirnya dia mewakilkan, yang ternyata yang wakil Ki Imad ini tidak tahu apa-apa gitu. Artinya tidak menguasai tesis Ki Imad, padahal acaranya ini adalah membedah tesis Ki Imad. Ternyata wakilnya itu kacang-kacang semua, tidak menguasai apa tesisnya Ki Imad tersebut yang membatalkan nasab atau dzurriyyah Rasulullah SAW ini. Ini menurut saya sih apa ya, agar tesis Ki Imad ini tidak terbongkar. Akhirnya Ki Imad ini tidak hadir pada saat dialog tersebut. Yuk kita lihat siapa sebenarnya wakil Ki Imad ini yang diutus oleh Ki Imad. Yuk kita saksikan. Kalau untuk mengkoreksi tentang karya tulis seseorang, ya layaknya bukan kami di sini. Gitu loh. Langsunglah kepada Sahibul Hikayah. Gini. Terus terang, sebentar. Ya. Karena terus terang kita membaca ini, ya tidak saya belum pernah baca nih. Terus terang. Oke. Ini Kiai, tema pertemuan kali ini mengupas tesis Kiai Imad, temanya. Undangannya itu mengupas tesis Kiai Imad. Maka ketika Kiai Haji Imaduddin mewakilkan kepada jenengan, seharusnya jenengan baca dulu tesis beliau. Nah, tadi jenengan mengaku, saya tidak baca tesisnya, kan lucu. Undangannya ini, Tengku, mengupas tesis Kiai Imad. Ketika panjenengan sebagai wakil, maka panjenengan harus bisa mempertahankan tesis beliau, bukan malah lari kemana-mana. Maka sejak saat ini, saya Nah, disitulah tadi terbukti bahwa yang diutus oleh Ki Imad itu tidak menguasai tesisnya gitu loh. Artinya tesis yang membatalkan nasab atau dzurriyyah dari para habib ini itu rungkat menurut saya, itu batal. Jadi tesis Ki Imad ini menurut saya sih ya batal lah, tidak ilmiah gitu. Karena apa? Karena ada orang yang berani datang untuk menjawab tantangan Ki Imad. Ki Imad ini menantang siapapun yang berani berdebat dengan Ki Imad 3 hari 3 malam. Di situ siapapun yang dikatakan oleh Ki Imad. Nah, ketika ada yang menjawab, malah Ki Imadnya kabur. Bahkan Ustadz Wafi ini jauh-jauh datang ke Banten hanya untuk mendialogkan atau membahas tentang tesisnya gitu loh. Tapi Ki Imadnya malah kabur. Nah, inilah yang tidak menurut saya sih tesisnya ini tidak ilmiah gitu aja ya. Nah, mengenai tesis Ki Imad ini, mari kita, menurut saya pribadi sih tesis Ki Imad ini adalah tidak ilmiah gitu loh. Karena apa? Karena dia itu metodenya, menurut saya sih metode yang digunakan oleh Ki Imad ini dari Google seperti itu. Berdasarkan Google, tesisnya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena Ki Imad ini kabur atau tidak mau menemui orang yang memang berani menjawab tantangan Ki Imad gitu loh. Seperti itu. Yuk kita dengarkan dulu bagaimana penjelasan Kiai Haji Qurtubi ini tentang tesisnya Ki Imad. Telah disampaikan di dalam ruas risalah saudara Imaduddin yang bernama satu Al-Mawahibul Laduniyah, kedua I'anatul Akhyar, dengan redaksi Nasabu Alawi min haitsu riwayatu nasabun munqati wa min haitsu ilmu nasab manasbun mardudun, yang artinya kata dia nasab Alawi dari segi riwayat nasab yang munqati, dari segi ilmu nasab yang ditolak. Maka saya Al-Fakir berdasarkan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, natijatun fasidatun mardudatun, itu kesimpulan Imad sebagai natijah yang rusak dan ditolak. Dari segi mana? Min haisul alfat, bukan hanya dari segi riwayat saja, dari segi lafaz banyak yang bertentangan dengan ilmu nahwu dan shorof. Wal ma'ani, dari segi mana banyak yang bertentangan dengan ilmu ma'ani, bayan pada mantik dan muladharah. Begitu pula dari segi riwayat dan dari segi ilmu nasab. Oleh karena itu walidalika fal aliyah, oleh karena itu yang pantas dan sangat mulia, risalah yang nama Al-Mawahibul Laduniyah lebih baik, dasar dalil tadi lebih baik dinyatakan Al-Qumamatul Mubiqah sebagai sampah yang merusak dunia dan akhirat. Dua,
Kitab dia yang dikatakan i'anatul akhyar, menolong orang-orang baik, tapi isinya menyesatkan orang-orang baik, maka sebaiknya kitab itu diganti dengan nama idlalul akhyar, menyesatkan orang-orang yang baik. Oleh karena itu, yajibu 'alal ummatil Muhammadiyah, wajib kepada umat Nabi Muhammad yang ingin selamat, ijtinabuhuma, jauhi dua risalah tersebut. Jika nanti sudah kebagian, au hadbuhuma, atau buang itu risalah. Untuk apa? Lisalamati akidati ahli sunnah wal jamaah, karena semata-mata menyelamatkan akidah ahlu sunnah wal jamaah, dan wa muhafadzati ukhuwatil islamiyah, dan menjaga tali persaudaraan antar umat Islam. Yang ketiga, inna imaman al-imam al-azam asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, sesungguhnya imam kita, Imam Syafi'i, imam yang agung, beliau dulu pernah difitnah saking cintanya kepada keluarga Nabi. Beliau sampai menyatakan, lau kana rabda hubbu ali Muhammadi fal yashhadis saqalani anni rafidi. Jika mencintai keluarga Nabi dituding sebagai rafidah, saksikanlah cinta manusia, sungguh aku ini adalah rafidah. Bukan berarti Imam Syafi'i itu Syiah, bukan berarti Imam Syafi'i itu rafidah. Imam Syafi'i itu adalah nasirus sunnah, pemimpin ahlus sunnah wal jamaah. Namun makna dari syairan tersebut, membela keluarga Nabi, mencintai keluarga Nabi, suatu kewajiban, apapun resikonya dalam melaksanakan kewajiban, sehingga difitnah, dituding sebagai Syiah pun rela. Itu maksudnya. Imam Syafi'i sebagai panutan kita, maka saya dan rombongan saya menyatakan, lau kana abdan hubbu ali Muhammadi falyashhadis saqalani anni abdi. Jika yang mencintai keluarga Nabi dianggap budak, jika yang mencintai membela keluarga Nabi dianggap budak, saksikanlah wahai cinta manusia bahwa saya dan orang-orang yang mencintai keluarga Nabi adalah sebagai budak. Takbir. Amalan bil hadis sahih, karena mengamalkan kepada hadis sahih bahwa agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Lillah, untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasulullah, dan untuk umat Islam. Maka saya sarankan kepada saudaraku Imaduddin, dan saya tahu siapa kamu dan kamu saya siapa, wajib alaih kepada kamu tobat kepada Allah, dan Allah Maha menerima tobat orang yang bertobat. Sebagaimana kamu telah memerintahkan tobat kepada Abu Mukhtar, maka saya menyampaikan juga antum segera tobat dari segala kesalahan. Wa yarji'a ila akhlaqil masyayikhil karimah. Saudaraku Imaduddin, segera kembali kepada akhlak masyayikh, akhlak para guru yang mulia. Tidak ada satupun guru kita yang halnya seperti ini. Jangan banyak alasan, mereka sibuk ngajar belum keusun, jangan. Dan saya sarankan wattiba'is salafis sholih, segera kembali kepada salafus soleh sebagaimana akidah al-sunnah wal jamaah yang kita banggakan. Fatabi'is sholihah mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Ya Rabb, semoga saudaraku Imaduddin diberikan taufik dan hidayah, segera kembali kepada jalan salafus soleh, selamatkan imannya, selamatkan akidahnya, dan jauhkan dia dari malapetaka. Naudzubillah, jangan sampai wafat tidak membawa iman. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya datang ke sini sudah saya sampaikan kepada penasehat dengan tujuan menolong. Saya ingin menolong sesuai hadis Nabi, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudara kamu yang berdolim atau yang didolim. Bagaimana caranya saudara melakukan kedoliman? Amtana aunadoli. Saya mencegah kamu dari kedoliman. Saya mencegah kamu dari kesesatan. Saya mencegah kamu dari kesalahan dalil. Cara pendalilan yang salah itu berarti bentuk daripada pertolongan saya kepada saudara. Kenapa? Karena nanti saudara akan lihat endingnya. Ketika ponis tentang ini akan keluar kaidah. Apa yang dikatakan oleh saudara Imaduddin? Kaidahnya yang pertama, satu, tadi bahwa semua yang berkaitan dengan nasab Pak Alawi ditolak mentah-mentah. Bahkan ditantang dari mana Pak Alawi mengeluarkan dalil yang berkaitan dengan keluarga Nabi. Yang ada yang itu. Jawaban saya saudara Imaduddin, ini kitab yang saya kumpulkan ternyata sudah diringkas oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam hanya 2 baris. Kalau saudara betul-betul NU akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari, berarti Anda dengan saudara sama-sama anak akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Bagaimana jawaban Mbah Hasyim Asy'ari yang kata Imaduddin tidak ada? Dia menukil kaulah Pak. Kenapa Imaduddin sampai begini? Menukil, silakan Gus Aji dilihat. Abdullah bin Abdurrahman bin Jabrin yang menolak kemuliaan Nabi. Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, tokoh Wahabi. Jadi yang ada dalil di dalam kitab ini saudara, ini mengutip dari Google-nya tokoh Wahabi. Saya bertanggung jawab dan bisa mengeluarkan fakta. Dan sekarang jawabannya ini puluhan kitab tafsir dan kitab hadis tentang Ahlul Bait. Cukup dengan singkat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apa kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Saya bacakan kitab Hadratus Syekh An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin li ta'lifil Imam Al-Allamah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Apa kata beliau? Wa min taukirihi sallallahu alaihi birruhu. Yang tidak baca salawat khawatir dianggap pelit. Wa min taukirihi birruhu wa birru alaihi
wa dzurriyyatihi wa ummahatil mu'minin azwajihi kama hadda ulama wa mahadha alaihi salatu wassalam. Artinya sebahagian daripada tanda-tanda memuliakan Nabi, bahwa kita ingin selamat dan bergabung dengan Nabi, kita harus mencintai dan menghormati Nabi. Caranya diantaranya birruhu, berbuat baik kepada Nabi Muhammad. Kedua, wa birru alihi, berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad. Wa dzurriyyatihi, berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad. Ini yang ngomong Hadratus Syekh. Kalau Ki Imaduddin fatwa dalam kitab pakai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak bakal goncang segoncang ini. Enggak. Kenapa dia jadi goncang? Karena yang difatwakan Murad Sukri Murji'ah, Abdullah bin Jibrin Wahabi. Kenapa engkau di NU yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi mengeluarkan fatwa-fatwa tidak sesuai ulama Ahli Sunnah wal Jamaah? Keluarkan dalil satu kitab yang menyatakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan Ba'alawi bin Ubaidillah. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menafikan abjada Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam Al. Tidak ada. Saya katakan tidak ada, kecuali ulama-ulama Wahabi banyak, ulama-ulama Syiah ada, Murji'ah, Murad Sukri, dan di Indonesia baru ada Kiai Imaduddin. Di dalam Ahlus Sunnah. Nah, begitulah para sahabat ikhwan fillah. Begitulah menurut Kiai Al-Qurtubi ini, apa yang dikutip oleh Kiai Imaduddin itu ternyata mengutip dari Wahabi, dari Syiah gitu loh, dari Google seperti itu. Artinya Ki Imad ini cuma mengutip dari Google gitu, kemudian memberanikan diri mengatakan bahwa Ba'alawi ini terputus dari dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min syarri dzalik. Nah, kemudian Ki Imad ini tidak mempunyai data atau tidak mempunyai dalil untuk memutuskan nasabnya tersebut. Padahal kalau menurut menurut pribadi saya, untuk memutuskan nasab seseorang itu harus mempunyai data, harus mempunyai dalil seperti itu. Nah, dalil yang diagungkan oleh oleh utusan daripada Ki Imad ini, gak ada kitab sesaman, cuman itu aja sih argumennya seperti itu. Nah, kalau metode seperti itu digunakan kepada nasab-nasab, maka di dunia ini tidak ada nasab yang tersambung. Kalau metodenya Ki Imad, bahkan metode Ki Imad itu jika digunakan pada dirinya sendiri aja gitu. Apakah benar setelah saya misalkan ini Ki Imad ini keturunan Sunan, misalkan keturunan seorang Sunan, apakah ada kitab sesaman yang menerangkan bahwa Ki Imad ini keturunan Sunan? Kalau metode itu diterapkan, maka nasab Ki Imad pun akan menjadi rungkat, akan menjadi terputus gitu. Jadi artinya inti daripada persoalan ini adalah bahwa metode Ki Imad menurut saya tidak ilmiah, artinya batal, artinya mungkar seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pembanding buat kita, menjadi agar supaya kita berpikir benar-benar, karena untuk memutuskan dalil, untuk memutuskan nasab seseorang itu memang harus mempunyai dalil gitu, ada dalil gitu yang membatalkan seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi bagi kita pribadi, saya pribadi, dan juga kalian semua. Udah, yuk subscribe dulu channel ini. Mudah-mudahan dukungan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan saya bersemangat untuk membuat channel kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.